Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A1D51946 dari kelas R002, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran inquiry guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Musyaiyada MPDI. Definisi strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini juga sering dinamakan strategi heuristik, berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskain yang dikemukakan oleh Sanjaya. Senada dengan pendapat Trowbright, Amin dan Roestia mengatakan bahwa inquiry adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Sebagai tambahan pada proses discovery, inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan juga lain sebagainya. Ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry menurut Hamruni. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang ketiga, tujuan pengembangan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Artinya, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Oleh karena itu, keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pembelajaran, akan tetapi sejauh mana beraktivitas, mencari dan menemukan sesuatu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi. Artinya, proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Pembelajaran sebagai proses interaksi artinya menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan atau mendirecting agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Artinya, peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini adalah guru sebagai penanya. Dengan demikian, kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Prinsip yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Prinsip yang kelima yaitu prinsip keterbukaan.
Belajar merupakan suatu proses mencoba berbagai kemungkinan, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuatu dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukannya. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat yaitu strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, jika strategi pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena sering terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga seringkali guru sulit dalam menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.